Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Gimana habis liburan ini, vibes liburan masih ada, tapi biarlah semangat kita nggak ikut loyo, oke? Oleh karena itu aku mau ngajak yang ngerasa muda aja, ya yang ngerasa aja sih, buat kita maju ke depan, kita sembah Tuhan kita bareng-bareng. Come on, yang ngerasa muda-muda, yang merasa muda aja. Oke. Terlihat ada 1000 orang muda di sini. Yang baru datang, shalom, bisa langsung maju ke depan. Oke, udah siap semuanya? Let's praise Him. Selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Siap ngulangin lagu ini dari awal ke Egyptians? Come on! Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya
tepuk tangannya. Ayo dong anak muda, masa cuma gini aja semangat kalian untuk muji Tuhan? Teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Sekali lagi dong. Teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Christians, beberapa waktu lalu aku tertegur dengan statement ini. Kristus terus menopang seluruh ciptaan sehingga seluruh benda-benda di angkasa tidak berbenturan dan mengalami disintegrasi. Jarak dari bumi ke matahari adalah 149 juta kilometer yang ia tentukan secara spesifik dan akurat biar kita semua bisa menikmati terang, panas, energi matahari tanpa hangus terbakar. Ini baru salah satu bentuk kasih Tuhan loh guys di hidup kita. Salah satu bukti sayangnya sama kita, meskipun seringkali kita mut-mutan buat sayang sama dia. Kasihnya gak diukur dari feelingnya kita, juga bukan diukur dari standar kasih versi kita sendiri. So Christians, let us come to His altar. Are you hardened and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms
bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Your precious blood, your precious blood, your precious blood. What a Savior! Hapus penyelamatku. Let us worship Him, the Savior of our soul. Savior, Savior of my soul, it's you, Jesus. The one who welcomed me home. Tak pernah sedetik pun, tak pernah sedetik pun kau tinggalkan. Takkan pernah. Thank you for your love, your constant love, your never-ending love, your unconditional love. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekati hatimu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melekati
kasih Tuhan Yesus buat semua berkat-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami, buat kasih-Mu juga sehingga hari ini kami bisa berada di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur juga kami mau Tuhan supaya melekat di hati-Mu Tuhan, supaya hanya Engkau yang jadi satu-satunya yang di hati kami Tuhan. Bukan yang lain, bukan berhala apapun, tapi Engkau pusat dari kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan ya Tuhan setelah ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan kami supaya dapat memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Kejicians, boleh kembali duduk ya teman-teman semua. Nah, kita juga mau memberikan persembahan ya setelah ini. Karena ini awal bulan, jadi ada 2 jenis persembahan ya teman-teman. Ada persembahan reguler dan persepuluhan. Untuk persembahannya nanti akan dijalankan secara baki dan kantong. Yang reguler di kantong dan perpuluhan dibagi. Buat Kejicians yang mungkin belum dapat amplop, boleh lambaikan tangan supaya segera dilayani sama asyirnya. Ada yang belum dapat? Sepertinya sudah dapat semua ya berarti ya. Oke, selamat menabur, selamat memberikan persembahan teman-teman semua. Nah, anyway Kejicians, nampak-nampaknya nih kita udah memasuki another long weekend ya. Mulai dari hari Kamis kemarin, terus biasanya banyak yang lanjut sampai Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong soal weekend, siapa nih yang kemarin hari Sabtu siang ini, kalian lihat nggak story-nya KGC Surabaya apa? Kalau yang nggak lihat ini mungkin belum follow ini ya. Ayo boleh dong nanti mungkin setelah ibadah ini di follow ya Instagramnya kita ya. Biar nanti bisa lihat-lihat ada konten memberkati yang disampaikan sama mimin-mimin yang ada di sana. Nah, buat yang lihat pastinya tahu dong. Kita kemarin sempat nge-share polling nih tentang liburan. Kalian ini lebih suka liburan ke pantai atau ke gunung sih guys? Aku juga pengen tanya sama Kejicians yang ada di sini. Kalau kalian lebih suka kemana guys? Kalau aku sih lebih suka ke pantai ya. Soalnya menurutku ke gunung tuh kayak capek banget, kayak males banget gitu. Kalau Kejicians, siapa yang lebih suka ke pantai? Pantai, tim pantai ya, tim pantai. Oke. Kalau yang tim gunung. Wah, oke. Oh, aku masih melihat ada beberapa. Oke. Kalau mungkin yang suka dua-duanya. Oke. Kalau kalian suka dua-duanya berarti kalian terverifikasi anak alam ya guys ya. Nah, tapi nih ya, meskipun aku ini tipe yang gak suka gunung, cuman dari sermonnya ke Doni kemarin kan juga sempat bahas-bahas naik gunung tuh ya. Apalagi orangnya juga baru balik dari gunung sih guys ya. Nah, mungkin dari sermonnya ke Doni kemarin aku tuh jadi nyadar lagi. Meskipun naik gunung itu kayak gitu, ternyata tuh gak seburuk itu juga gitu loh pengalaman naik gunung. Karena meskipun di tengah jalan kita bakalan capek, kita bakalan kayak aduh gak kuat nih dingin, karena melawan gravitasi juga. Cuman ya nanti di setiap momen itu hati kita tuh pasti bakalan tersadar bahwa oh nanti ini kalau sampai puncak pasti view-nya bagus banget. Nanti ini kalau sampai puncak pasti semua yang kulakukan dari awal tuh worth it banget. Sama kira-kira ini kayak hidup kita ya teman-teman. Bahwa satu-satunya hal yang bisa bikin kita bertahan di titik krusial dalam hidup kita itu cuman pengharapan kita akan adanya Tuhan yang menyertai kita. Ini ada di Sermon Kuduni juga nih. Hal ini harus membuat kita sadar teman-teman kalau kita ini cuman ciptaan dan Dia adalah Tuhannya. Dan tugas kita sebagai ciptaan ya selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Karena kemanapun kita diarahkan, kemanapun kita dituntun, pada akhir perjalanan kita pasti bakalan bisa ngelihat keindahan Tuhan itu sendiri. Sehingga kita gak bakalan nge-replace Tuhan lagi di dalam hati kita. Dan tentunya Kejicians, perjalanan kita bersama Tuhan belum lengkap kalau kita belum baca Alkitab. Nah, mari teman-teman semua aku undang untuk bangkit berdiri dan kita buka Alkitab kita di Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Buat yang mungkin enggak itu boleh baca juga di layar belakang ada ya teman-teman. Nah aku mau minta tolong nih yang lebih suka pantai boleh kalian baca ayat yang genap. Dan yang suka gunung boleh baca ayat yang ganjil ya teman-teman. Oke, kita baca ya. Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang hai orang Israel,
Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Amin. And KGians, please welcome KGC Royal Surabaya Home Pastor, Pastor Hizkia Setiawan. Haleluya. Beberapa anak gunung, apa kabar? Rinjani, so good. Rinjani so good. Terima kasih Kakak Doni dan Yosua berbagi gambarnya. Luar biasa, bagus banget. Nggak nyangka itu ada di Indonesia guys. Indonesia sebagus itu. Bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga ya? Yang bangga jadi Indonesia katakan ahe. Ya, dan hari ini kita ada satu yang spesial di tim PAW. Kita kedatangan satu tim baru, Chandra Palangan. Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan buat Chandra. Asik sekali ya, asik sekali gitarnya. Wow, luar biasa, luar biasa. Gimana nih, liburan ada yang kulineran ke Semarang, cie yang Semarang. Andri kamu jadi ke Semarang lu jadi ke Semarang? Jadi ya, wah Semarang. Ada yang keluar kota lain lagi? Kemana? Wonosobo atau Sidoarjo? Sidoarjo lagi, kemarin aku ke Sidoarjo. Anyway, di Sidoarjo hiburannya cuma satu, Lipo Mall, nggak ada yang lain. Kayaknya seluruh orang Sidoarjo semua datang ke Lipo Mall kalau tiap hari Sabtu. Ya, oke. Thank you Vira yang sudah membacakan ayat hari ini dan sharing, luar biasa sekali Vira sharingnya. Nah gini, beberapa waktu yang lalu, tepatnya itu hari Selasa tanggal 27 Juni. Ada apa di tanggal 27 Juni? Ulang tahunnya Kakak Doni. Ya, happy birthday Kakak Doni, ulang tahunnya. Ini ulang tahun yang terluar biasa menurutku, dekat dengan Tuhan. Kan ada di gunung. Lebih dekat dengan Tuhan kan, di dataran tinggi gitu kan. Nah itu waktu Kakak Doni ulang tahun. Jadi pagi-pagi itu aku siapin makanan. Waktu itu aku makanan yang aku siapin itu dada ayam tak panggang. Cie, sok-sokan jadi anak gym. Buat fitness gitu kan. Supaya untuk mencukupi kebutuhan protein harian. Aku buat dada ayam panggang. Terus akhirnya dua kerucilku ini datang nih. Karena mencium aromanya kan. Wih, Daddy, masak apa? Ya, Koko Dion sama Meme Karis datang. Masak apa? Tak tunjukin nih, masak dada ayam. Nah mereka langsung tahu kan apa yang terjadi setelah itu. Ya kan? Minta, ya kan? Oke, sebagai Daddy yang baik aku memberikan. Memberikan potongan dada ayam kepada mereka. Nih, makan. Dan tidak lama setelah itu, meleng dikit. Aku baru balik badan itu meleng dikit. Apa yang terjadi? Ayamnya jatuh ke lantai. Aduh, itu pertama jatuh ya. Jatuh oke lah, oke. Ya sudahlah. Aku bilang, gak boleh buang-buang makanan. Aku bilang gitu, gak boleh kayak gini nih. Aku buang, spread. Kan sayang ya. Aku sebenarnya kalau gak ada anak-anak, aku makan lagi tuh.
Iya kan? Tapi kan harus memberikan contoh yang baik, ya kan? Memberikan contoh yang baik. Aku berpikir, apa tak cuci ya? Nanti kalau tak cuci gak enak, rasanya hilang gitu kan. Gak enak kan, sepo gitu kan. Oke lah tak buang, akhirnya aku buang. Dan baru balik badan lagi, gantian. Meme yang jatuhin makanan. Dan aku tuh waktu itu ya ngomel habis aku. Ngomel banget. Kalian ini buang makanan segala macam. Dan apa yang terjadi ketika aku ngomel, langsung Ci Devi langsung menyelamatkan aku. Dia langsung datang dan dia langsung ngedemin aku. Enggak. Terus akhirnya dia cuma bilang gini, Ci Devi cuma bilang gini. Itu anak-anak bukan buang makanan. Tetapi karena makananmu itu panas. Sampai akhirnya lepas dari pegangan mereka. Pada saat itu, jujur. Aku gak bisa terima. Gak bisa terima statement itu. Karena apa? Karena apa? Yang pertama adalah potongan ayam yang aku kasih itu yang besar. Sayang banget yang paling besar gitu, tak kasih ke mereka. Aduh, ini yang besar, ini kan eman-eman ya. Jadi aku panggang lagi dan anyway. Sampai singkat cerita aku cuma pamit seadanya. Yuk pergi dulu, pergi kantor. Sepanjang jalan aku grundel. Asri gunden di jalan itu. Waduh, kok gini ya. Harusnya bisa dong buat ini. Oh, ngapain sih? Istriku tuh juga belani anakku di depanku lagi. Wow, aku grundel lah sampai di kantor grundel masih. Sampai akhirnya aku mencoba untuk menenangkan diri. Duh, ini kenapa Tuhan ya? Segininya aku marah gitu loh. Segininya aku grundel. Sampai aku tenangin diri. Sampai akhirnya aku mulai tenang. Dan aku akhirnya WA istriku. Aku WA istriku dan aku minta maaf. I say sorry. Tadi sorry aku grundel tadi. Aku sebel banget apa yang terjadi. Terus akhirnya Ci Devi bilang, iya kamu mesti ngelihat dari POV. Point of view dari anak-anakmu. Anak-anak ini tidak bermaksud, mereka tuh sudah mulai mengerti, mereka tahu bahwa mereka nggak boleh buang-buang makanan. Pasti ada satu hal yang membuat mereka, sorry guys, ini bisa dipotong. Nah ini sudah, Cocomelon. Ya oke. Sorry guys. Ya ini pastor tetaplah seorang Dedi kan, oke. Jadi istriku ngomong gini, kamu mesti lihat point of view seperti itu. Nah, ini poin yang menarik. Poin yang sangat menarik. Mari kita renungkan sama-sama ya. Dan kita akan sama-sama memakai lensa ini sepanjang sermon ini. Ya, lensa ini akan kita sama-sama pakai. Memahami satu hal jauh lebih penting daripada hanya mengetahuinya. Karena segala hal yang kelihatan itu dipengaruhi oleh yang tidak kelihatan. Saya ulang ya, memahami satu hal jauh lebih penting daripada hanya mengetahuinya. Karena segala hal yang kelihatan itu dipengaruhi oleh yang tidak kelihatan. Sebut semua hal yang kelihatan, yang tampak mata, itu semuanya dipengaruhi oleh yang tidak kelihatan. Contoh. Kita bisa hidup hari ini, kita bisa beraktivitas, kita bisa duduk di sini, kita bisa beribadah. Itu karena ada jantung yang berdetak. Dan pertanyaannya sekarang, ada yang bisa ngeliat jantung? Klewer-klewer gitu jantungnya. Kalau ada yang klewer-klewer jantungnya, tak suruh pulang kalian ke UGD aja. Bahaya cuy, kan nakutin gak sih? Ya kan, bek gitu klewer-klewer, jantungku di sini kan gak enak gitu loh. Nah sama halnya, dari 11 ayat yang kita baca tadi. Dari 11 ayat yang kita baca. Ini adalah pidato terakhir Musa sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, sambungannya sama khotbahnya kakak Doni yang minggu lalu. Minggu lalu kan ngomong sama Yosua. Ini adalah khotbahnya Musa. Ini flashback. Flashback lagi nih. Sebelum Yosua ditunjuk, ini sebelum Musa mati. Sebelum Musa mati. Dan kalau orang di penghujung hidupnya memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah pesan, itu pasti pesannya sangat penting. Gak mungkin yang receh. Mau mati gitu, Indomie goreng 2, pakai telur setengah matang. Gak mungkin gitu. Ini adalah pesan yang sangat penting banget. Kalau ditarik kesimpulan ya, pesannya itu apa sih? Dari seluruh kitab ulangan, pesannya itu cuma satu. Supaya bangsa Israel itu mengasihi Tuhan sepenuh jiwa mereka, sepenuh pikiran mereka, sepenuh kekuatan mereka. Supaya mereka hidup di dalam mengasihi Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Itu pesannya, cuma itu aja. Dan dari pesan mengasihi Tuhan ini, makanya Musa mengawali ya.
Kalau nanti kalian baca nih, kalau kalian baca dari pasal 1 sampai nanti akhir pasal terakhir di Ulangan, itu banyak sekali Musa mengatakan kamu harus mengasihi Tuhan, harus mengasihi firman-Nya dan segala macam. Maka dari itu diulang, ini jelas banget ya di pasal yang ke-10 ini ayat yang ke-12 diawali dengan gini. Musa langsung meminta attention dari bangsa Israel. Maka sekarang, hai orang Israel. Jelas ya? Maka sekarang, hai orang Israel. Kalau sudah dipanggil hai, berarti hai juga. Enggak, tapi ini memberikan sebuah penekanan. Dengerin nih. Dengerin perintah ini. Nah, maksudnya mendengar di sini bukan cuma sekedar dengar aja. Bukan cuma sekedar, oh iya ada suara, Musa lagi ngomong A, B, C, dan D, ada pesannya. Tetapi apa? Ada juga meresponi dan ada tindakan lanjut. Meresponi dan ada tindakan lanjut. Saudara tahu bagaimana meresponi? Coba angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanan semuanya, angkat tangan kanan, taruh di kepala. Nah, kita sedang meresponi. Ini sedang meresponi. Poniku rusak guys. Jadi bukan cuma sekedar mendengar, tetapi kita dengar dan meresponi. Ada sebuah tindakan lanjut. Dan itu didorong dari dalam. Dan selanjutnya, Musa minta atensi bangsa Israel untuk sebuah pesan seperti apa sih? Ini pesannya. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan ini disampaikan oleh Musa, tujuannya hanya untuk kebaikan kehidupan bangsa Israel. Jelas di ayat yang ke-13. Bisa dilihat jelas nih. Ayat 13 ngomong seperti itu kan. Supaya baik keadaanmu. Supaya baik keadaanmu. Supaya apa? Mengasihi Tuhan itu fokusnya memang kepada Tuhan. Tetapi dampaknya kita yang rasain. Fokusnya pada Tuhan tetapi dampaknya kita rasain. Itu dia. Nah, mengasihi Tuhan dari arti mengasihi Tuhan bukan sekedar perasaan. Minggu lalu kita nyanyikan I'm not gonna live by what I feel, gitu kan? Ya kan? Bukan cuma sekedar perasaan, tetapi diikuti sebuah keputusan di dalam sebuah pengabdian. Ini dia. Jadi ada sebuah keputusan, kembali lagi dimulai dari dalam, keputusan dari dalam dan muncul sebuah pengabdian dalam kehidupan kita. Nih, kenapa Musa memberikan pesan ini kepada bangsa Israel? Pertanyaannya kan itu. Kok pesannya mengasihi Tuhan, suruh dengar? Oke, dengar sekarang. Dengar dan harus meresponi. Oke, apa yang mesti diresponi? Yang mesti diresponi adalah hidup untuk mengasihi Tuhan. Oke, mengasihi Tuhan bukan cuma sekedar perasaan, tetapi ada sebuah tindakan lanjut. Tindakan lanjut untuk hidup di dalam pengabdian. Pengabdian, kenapa sih? Kok sampai segitunya Musa mengatakan ini kepada bangsa Israel? Ini dia jawabannya. Kan setelah ulangan, kitab setelah ulangan itu langsung Yosua. Ya kan, ulangan jadi kan kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, langsung Yosua. Ya kan? Dan ini penulisnya dari sini, habis dari Jani, Yosua Purnomo. Bukan. Oke, kan ini bangga ya, Yosua kemarin dibahas. Oke, jadi gini, sebenarnya tanah Kanaan itu sebelum mereka berperang, itu sudah mereka peroleh. Nangkep enggak? Karena apa? Tuhan kan ngomong gini, kalian maju, aku akan memberikannya kepadamu. Benar kan? Jadi sebelum berperang, mereka sudah tahu kalau mereka menang. Jadi sebenarnya perang mereka, itu memang mereka harus alamin. Mereka harus ambil pedang, mereka harus latihan perang juga. Mereka harus latihan otot mereka harus tahu strategi dan segala macam. Tetapi kemenangan Tuhan sudah jamin. Benar kan? Sebenarnya secara fisik mereka sudah tahu, Kanaan itu sudah menjadi milikku. Tetapi yang paling besar, kenapa Musa mengatakan bahwa kamu harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh jiwamu, hidup di dalam pengabdian. Karena permasalahan terbesar bangsa Israel itu ada dalam hati mereka. Kamu tahu enggak, kitab ulangan ini dituliskan untuk siapa sih? Bangsa Israel 2.0. 2.0. Kok bisa 2.0? 1.0-nya kemana? Ke Royal.
Edit gak sih? Edit gak sih? Oke. Jadi gini, kenapa seperti itu? 1.0 itu sudah habis semua. Yang keluar dari benar-benar keluar dari Mesir itu sudah habis semua. Sudah selesai semua, sudah meninggal semua. Ganti generasi baru. Generasi baru. Dan ternyata mau 1.0 atau 2.0 permasalahan mereka sama hati mereka. Dan belum lagi yang mereka ajak berperang adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah berhala dan you know what? Jelas kan? Bisa tahu ditebak kan? Bangsa Israel sangat rentan terhadap penyembahan berhala. That's why. Musa memberikan, dengerin ini. Dengar, bukan cuma sekedar dengar. Tapi kamu harus benar-benar meresponi. Meresponi tentang apa? Ini, hiduplah dalam pengabdian. Hiduplah untuk mengasihi Tuhan dan dalam pengabdian. Dan makanya setelah itu, setelah ayat 13, Musa langsung ngomong, profilnya Tuhan itu seperti apa sih? Profilnya Tuhan itu seperti apa? Musa tuh bukan cuma sekedar memberikan perintah, tetapi ingat ya, 2 minggu lalu kita bahas berhala itu ada dalam hati dan harus digantikan oleh sesuatu yang lebih indah. Makanya Musa memberikan, ini dia yang ayat 14 dan ayat yang ke-15. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit. Disebutkan nih profilnya Tuhan. Bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu hati Tuhan terpikat. Ia mengasihi mereka. Tuh lihat. Musa memberikan profil. Tuhan bukan hanya mengasih perintah untuk kamu mengasihi. Tetapi Musa mengatakan ia mengasihi mereka dan keturunan mereka. Yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Oh hoodie, pakai hoodie, keren. Sorry guys. Oke, dan gini. Ingat pengenalan akan Tuhan itu adalah sebuah perjalanan. Bukan sebuah pencapaian. Artinya sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Jika bukan Tuhan yang membuka pribadinya. Sampai kapanpun ini sebuah perjalanan guys. So mesti kita nikmatin perjalanan bersama Tuhan. Jangan terburu-buru. Ingat kemarin? Ingat proses itu untuk sebuah progres. Bukan dijalani dengan ekspres. Kalau dijalani dengan ekspres akan membuat kita stres. Jadi nikmatin aja perjalanan sama Tuhan. Itu yang membuat kita hidup dalam pengabdian kita sama Tuhan. Kita tidak akan stres. Kita jalanin dengan kesukaan. Hidup dalam pengabdian pada Tuhan. Bukan lagi kita dalam tekanan. Tetapi karena apa? Karena kita sangat mengasihi Tuhan. Kita mengabdi pada Tuhan. Berhala yang kita hadapi, percayalah ya. Ini dia. Berhala yang kita hadapi itu ada dalam hati kita. Yang harus kita telaah secara perlahan. Kita temukan dan secara bertahap kita gantikan dengan pribadi Tuhan melalui pengenalan akan Tuhan. Gak bisa yang lain. Makanya minggu lalu Kak Doni, apa yang dibahas oleh Kak Doni apa? Jangan lupa perkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Itu yang disampaikan Tuhan kan kepada Yosua. Apa hubungannya? Karena ini permasalahan terbesarnya bangsa Israel. Berhala. Berhala dalam hati. So hari ini sama-sama kita cerna. Kita sering tahu bahwa oh iya hidup itu harus mengasihi Tuhan. Hidup itu harus mempermuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengerti bagaimana cara mengasihi Tuhan? Atau kita sudah merasa, aku mengasihi Tuhan kok. Aku pelayanan, bukankah ini aku mengasihi Tuhan? Jangan-jangan kita mengasihi Tuhan dengan cara yang salah. So, sermonku tak bagi dua hari ini. Yang pertama adalah kalibrasi hati. Dan yang kedua adalah aplikasi kasih. Kita masuk ke poin yang pertama, kalibrasi hati. Ini dia. Ulangan 10 ayat 16 sampai 18. Sebab itu sunatlah hatimu. Janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah. Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Yang membela hak anak yatim dan janda. Dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Setuju nggak dengan saya kalau semuanya ya di sini, Kejisians di sini. Kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada bangsa lain yang merasakan mujizat sehebat bangsa Israel. Setuju nggak dengan statement ini? Setuju ya? Kalau mungkin ada beberapa yang nggak tahu, tak kasih tahu.
mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Waktu di Mesir aja, mereka melihat 10 tulah. Mereka yang menganggap bahwa Mesir ini adalah bangsa yang kuat, yang hebat, yang dikdaya banget, adikuasa banget gitu kan. Ini luar biasa, gak mungkin diruntuhkan. Militer mereka kuat, struktur mereka kuat, segala macam. Wah, hebat banget nih. Tetapi ketika Tuhan menekan mereka dengan 10 tulah, habis mereka. Habis nih, mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan yang ultimate adalah tulah yang ke-10, itu apa? Seluruh anak sulung mati di Mesir. Tapi anak sulung yang dari keturunan bangsa Israel gak ada yang mati. Diselamatkan semua. Itu luar biasa banget. Satu. Yang kedua, mereka keluar dari Mesir. Mereka berhadapan dengan Laut Merah. Mereka bingung, aduh ini gimana ya? Di belakang ada orang Mesir, di depan ada Laut Merah. Apa yang terjadi? Tuhan tolong mereka. Mereka menikmati Sea World pertama dalam kehidupan mereka. Mereka melewati tanah yang kering dan mereka ngeliat akuarium gede banget. Bisa ngeliat Little Mermaid di sana. Ya kan? Let the sea, let the sea. Ada yang pernah nonton? Sudah nonton sih. Let the sea gitu kan. Ada yang nyanyi-nyanyi mungkin. Mereka ngelewatin tuh. Belum lagi sana. Iya 2-0 ya. Nih lewatin Laut Merah. Sampai di ujung sana. Apa yang terjadi? Orang-orang Mesir masuk dan boom, 3-0. Mereka tenggelam di Laut Merah. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka berjalan, mereka butuh air. Tuhan buat dispenser dari gunung batu. Buat dispenser, mereka butuh air. Tuhan buat dispenser. Coba, belum lagi bangun tidur. Mereka dikenyangkan oleh breakfast yang luar biasa. Bukan nasi pecel guys. Bukan tewol. Bukan. Mana? Coba, mana? Tidak ada. Oke, mereka makan roti dari sorga. Wah itu luar biasa. Dan belum lagi, kalau mereka malas makan roti terus. Malamnya mereka buat penyetan. Bukan dari ayam, burung puyuh. Burung apa nih? Burung puyuh. Burung puyuh. Iya dari burung puyuh. Luar biasa gak sih? Luar biasa. Belum lagi apa? Baju mereka gak ada tuh yang online shop, gak ada. Baju mereka bagus terus. Mereka bertumbuh, gak ada yang cingkrang gitu kan. Pernah gak ditulis, dan Musa bajunya jadi cingkrang. Gak ada kayak gitu. Yosua kasutnya ditambal, gak ada kayak gitu. Mereka menikmati pemulihan Tuhan yang luar biasa. Luar biasa gak? Belum lagi ada tiang awan dan tiang api. Mereka gak kepanasan, mereka gak kedinginan. Coba, mereka mengalami hal yang begitu luar biasa. Tetapi, kurang ajarnya adalah ketika setiap kali mereka menghadapi kesulitan, yang mereka ingat adalah lebih baik kami mati di Mesir. Tidak kurangkah kuburan di Mesir? Kalau di Mesir kami bisa menikmati bawang pre, mentimun. Bayangin roti dari surga dibandingin sama mentimun dan bawang pre di Mesir. Kurang ajar banget kan? Coba renungin. Yang sebenarnya kalau saya tarik kesimpulan, aku tarik kesimpulan. Yang dibutuhkan oleh bangsa Israel, itu bukan penambahan mujizat dalam kehidupan mereka. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah memahami apa yang tidak terlihat. Yaitu apa? Identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Makanya Musa ngomong gini kan, diawali dengan ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu, jangan lagi kamu tegar tengkuk. Bukan hanya ngomong secara fisik. Sunat secara fisik itu menunjukkan mereka bangsa pilihan. Tetapi walaupun mereka secara fisik adalah bangsa pilihan, tetapi kehidupan mereka sangat jauh dari cara hidup bangsa pilihan. Makanya Musa ngomong, sunato hatimu aja. Kalau secara fisik sudahlah, kamu bangsa pilihan. Tapi hiduplah di dalam bangsa pilihan. Coba kita renungkan. Seringkali kita banggakan sebagai orang Kristen, warga kerajaan Allah. Apalagi nama komunitas kita, Kingdom Generation Community. Wah, kita generasi kerajaan, memiliki kuasa, memiliki otoritas. Dan memiliki fasilitas dari raja. Listen to me. Menghidupi identitas sangat jauh lebih penting daripada sekedar menikmati fasilitas.
Menghidupi identitas akan membawa kita hidup di dalam kebebasan dan pertumbuhan. Namun ketika kita hidup larut dalam fasilitas, hanya akan membawa kita hidup tanpa pertumbuhan. Kalau hanya kita mendambakan Tuhan sebagai sang pembuat mujizat, mendambakan Tuhan mujizat dari Tuhan. Yang kita dambakan hanya mujizatnya aja, yang kita dambakan hanya pertolongannya aja, yang kita dambakan adalah solusinya aja. Pertanyaannya, yang jadi Tuhan dalam kehidupan kita, mujizat atau Tuhannya? Yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, solusi atau Tuhannya? Kadangkala ketika turbulence terjadi dalam kehidupan kita dan kita akan dibawa ke rule number 1, yang akan kita dibawa ke dalam critical point, critical hits dalam kehidupan kita. Kita langsung gini kan, Tuhan solusi nih, wes aku ngerti, wes aku tobat. Iya solusi nih cepet. Hei. Coba renungin. Coba telah hati kita. Yang kita dambakan itu Tuhannya atau solusinya. Jangan-jangan kita benci keadaan ini saja. Dan kita lebih cinta diri kita sendiri. Kita gagal untuk mencintai Tuhan. Kita gagal untuk mengasihi Tuhan. Tuhan ngerti wes aku Tuhan, ngerti. Ko Is ngomong kayak gini, ko Andre ngomong kayak gini, ko Ruben ngomong kayak gini, ko Doni ngomong gini. Ngerti aku Tuhan. Ya wes, ayo tolong anu aku. Come on guys, come on. Gak ada bedanya kita sama orang Israel. Kita hanya menuntut fasilitas tanpa kita menghidupi identitas. Kita menuntut fasilitas dari Tuhan. Mari kita renungkan. Coba ya. Pada dasarnya gini, mujizat itu gak salah. Karena apa? Pada dasarnya mujizat adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya pada kita. Kan dia Allah yang mengatasi segala langit. Dahsyat banget pekerjaannya. Makanya dia nyatakan mujizat. Itu adalah cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya pada kita. Dan bukan hanya sekedar memenuhkan kebutuhan kita atau sekedar menolong kita. Dan identitas yang Tuhan berikan menunjukkan bagaimana Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Kita kan masa bodoh sama identitas. Yang kita perlukan itu kan cuma fasilitas. Seringkali kayak gitu kan. Waktu aku renungin gini. Aku coba, jangan-jangan aku kayak gitu juga Tuhan. Coba kita renungin hal ini. Pernah gak sih kita mengalami satu masa di mana kita berdoa dan doa kita cepat dibalas? Pernah gak? Kayak gitu. Pernah ya? Kita berdoa terus cepat dibalas. Wih Tuhan hebat. Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita. Tapi pernah gak kita ngalamin sebuah pergumulan? Ternyata perlu waktu 3 bulan. Baru dijawab, wah Tuhan masih hebat. Pernah gak sih itu akhirnya kita doa, kita perlu waktu 3 tahun. Dan setelah itu kita perlu waktu 30 tahun. Dan sampai sekarang mungkin ada beberapa orang yang di sini sudah berdoa bertahun-tahun. Tapi doanya tidak dijawab. Bahkan kita melihat pemandangan yang sangat luar biasa dan sedikit mengusik hati kita. Orang lain dijawab doanya, tapi kita tidak. Ada yang merasain seperti itu? Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan ingin memperkenalkan dirinya dengan cara yang bisa kita mengerti. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya, Tuhan membuat sebuah turbulence dalam kehidupan kita, membuat sebuah goncangan dalam kehidupan kita. Karena apa? Segala sesuatu yang terlihat dalam kehidupan kita, itu dipengaruhi oleh yang tidak terlihat. Dan di sanalah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Masih ingat enggak 2 minggu lalu apa yang aku sampaikan? Ada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan ambisius dan yang kedua adalah golongan main alus. Nah ini dia, tak breakdown lagi ya. Golongan ambisius itu biasanya mengejar sebuah penerimaan dan kekuasaan. Ambisius nih, setuju ya? Jadi apapun segala sesuatu yang dilakukannya hanya untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain. Dan supaya apa? Mengerjakan segala sesuatu untuk mendapatkan kekuasaan. Kalau aku sudah dapat posisi itu, aku bisa berkuasa. Kalau aku punya uang sebanyak ini, aku bisa berkuasa sama orang lain. Atau orang lain bisa menerima aku. Tapi ingat, kamu diterima bukan karena apa adanya, tetapi ada apanya. Ya kan? Oke, yang selanjutnya golongan main alus. Itu semuanya apa? Tentang kenyamanan kan? Tentang kenyamanan dan keamanan. Kita berusaha untuk apa? Hidup di dalam kenyamanan kita.
keamanan kita. Yang penting hidupku aman dan nyaman. Ini kan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dua hal ini. Coba kita renungkan hal ini. Kita main ini ya. Kita main buka-bukaan lagi ya. Dalam hari ini ya. Kita main buka-bukaan lagi ya. Gas ya, gas. Kita buka ya. Kita coba jujur sama hati kita. Gini. Pernah nggak sih kita bertemu dengan orang atau kita sendiri yang ngalamin ya, atau kita pun sendiri yang ngalamin, pernah nggak kita melihat orang atau kita sendiri yang ngalamin? Kita seringkali terjebak sama permasalahan yang berhubungan dengan keuangan. Bukan karena kekurangan ya, bener-bener hidupmu soro gitu, bukan gitu ya. Tetapi sebenarnya hidupmu nggak apa-apa, sebenarnya hidupmu itu oke-oke saja. Tetapi kamu terlilit oleh masalah keuangan. Pernah enggak sih ngadepin orang yang seperti itu? Padahal kerjaan ya oke, gaji segitu ya, dengan kisaran kita, prediksi kita, gajinya segitu. Kalau dia kerja di perusahaan ini dengan posisi ini gajinya pasti kurang lebih segini lah. Kalau hidup di Surabaya untuk uang kos dan segala macam, untuk uang makan sehari-hari, cukup lah. Tapi selalu aja kekurangan. Selalu aja pinjem duit, pinjol, terlilit hutang dan segala macam. Sampai akhirnya membuat dia terpuruk dan akhirnya bertobat. Oh ya baik lagi ekonominya. Terus lama-lama gitu lagi. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Ngalamin gitu atau bertemu dengan orang yang seperti itu? Pernah gak? Oke. Selanjutnya. Pernah gak sih kita bertemu dengan orang atau kita mengalami permasalahan kita sama hubungan terus. Entah itu hubungan gak cocok lah. Masalah apa? Masalah yang satu punya keyakinan bahwa aku ganteng, beda keyakinan. Yang aku yakin satu ganteng, satu yakin gak ganteng gitu kan. Itu keyakinan yang sangat jauh gitu kan. Dan mulai dari beda keyakinan, mulai kadang-kadang beda status sosial, beda apa. Pokok masalah hubungan banget. Dan ujung-ujungnya jadi apa? Jadi bucin banget. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Atau bertemu dengan orang yang seperti itu? Kalau ngalamin itu gak apa-apa guys. Gak apa-apa. Coba ngomong sama Kak Doni nanti habis ini. Kayaknya kalau misalnya Kak Doni yang paling sering ngalamin kayak gini ya. Paling banyak ngalamin kayak gini. Pernah sih ngalamin kayak gitu? Pernah sih ngalamin? Atau hubungannya bukan hubungan asmara. Bukan hubungan asmara, tetapi hubungannya sama apa? Sama atasan. Pindah-pindah kerja, gak cocok sama atasan, gak cocok sama lingkungan, pindah gereja, pindah pelayanan. Mulai lilit, pindah pelayanan dan segala macam. Solusinya itu bukan apa? Untuk yang keuangan tadi, solusinya bukan workshop tentang keuangan. Bukan juga dikasih uang sebanyak-banyaknya, karena sebanyak apapun kita kasih uang, akan habis juga, akan ada pinjol juga, akan terlilit hutang juga dan akan terpuruk juga. Masalahnya bukan seorang atau sesosok pribadi pasangan yang begitu luar biasa, yang begitu ideal, yang akan memuaskan dia. Bukan. Seideal-idealnya, seluar biasanya, tetap akan bermasalah sama hubungannya. Pernah gak sih kita terus akhirnya bergumam dalam kehidupan kita, terus akhirnya kita ngomong, gay banget sih orang ini, gay banget. Tahu kan maksudku gay itu apa? Gak tahu, gak usah, gak apa-apa. Kalau gak tahu gak apa-apa. Padahal pasangannya tuh cakep banget, atau cantik banget, atau ganteng banget. Tapi kenapa dia selingkuh? Permasalahannya bukan seberapa ideal pasangannya. Mau seideal apapun dikenalin, mau jadian, kalau ada yang gak beres dalam hatinya, pasti bermasalah juga kok. Masalahnya bukan seberapa banyak timnya yang bagus. Bukan seberapa banyak pemain musiknya yang ikutin metronom dan tepat. Kuncinya gak pernah kepleset, nyanyinya gak pernah fals dan segala macam. Bukan tentang itu. Bukan tentang seberapa enaknya pelayanan di sini dan segala macam. Bukan tentang itu. Gak ada gereja yang sempurna guys. Benar kan? Yang diubah itu bukan di luar, tapi yang diubah itu dalam hati. Karena apa? Segala sesuatu yang di luar itu cuma apa? Aplikasi apa dari yang ada dalam hati kan? Aplikasi apa yang dari dalam hati? Tak tunjukin ya, bahwa sebenarnya
yang ada di luar ini, yang kita anggap ini sangat penting dalam kehidupan kita, yang dimana kita mempertaruhkan seluruh kehidupan kita untuk mengejar hal ini, dan menurut kita ini adalah solusi dalam kehidupan kita, itu tidak memiliki kuasa pada dasarnya. Tak tunjukin ya, ini, tak kasih ilustrasi gini. Contoh nih. Tangan kiriku, aku pegang 500.000. Ya, 500.000. Dan di tangan kananku ada 50 juta. 50 juta. Kalian bebas milih. Dan pasti aku kasih. Bebas milih, kalian aku pasti kasih. Coba Mas Yul, pilih mana? Mas Yul, 50 juta atau 500.000? 50 juta. Dan Tri, pilih mana? 50 juta atau 500.000? Apa? 50 juta. Ya, 50 juta ya. Ici, pilih mana? 50 juta, 500.000? Oh, mesti diambil. Enggak. Kalau kalian nanti diadu lagi nanti siapa yang berhak mendapatkan 50 juta. Ayo, Ici berapa? 50. Daniel Teja. 50 ya. Orang berempat ini kita dapat. Oke, kita akan masuk semifinal orang berempat ini. Siapakah yang akan mendapatkan 50 juta? Oke, 50 juta ya. Semuanya pilih 50 juta ya. Tapi ada satu syarat. Uangnya tak kasih, tapi hanya boleh kalian simpan di dalam lemari. Gak boleh kalian belanjain. Beli boba pun gak boleh pakai ini. Beli mixue pun gak boleh pakai ini. Gak boleh. Kalian cuma boleh tiap pagi kalian boleh lihat. Mau pagi, siang, sore kalian lihat berjam-jam gak apa-apa. Kagumin kalian pegang tapi gak boleh dipakai. Tapi kalau yang 500.000 terserah kalian mau pakai apa. Sekarang kalian pilih yang mana? 500. Artinya uang sebenarnya tidak berkuasa kalau tidak bisa memuaskan hasrat kita. Nangkap ya? Kalau uang itu tidak bisa kita pakai untuk memuaskan hasrat kita. Artinya gini juga. Uang adalah kendaraan untuk memuaskan hasrat kita. Jadi kalau 2 minggu lalu ada beberapa dari kalian yang menganggap bahwa apapun itu. Entah uang, entah hubungan, entah apa. Coba cek dalam hati. Karena permasalahannya bukan hal yang kelihatan. Tapi apa yang ada dalam hati. Tentang hubungan. Mungkin kalian merasa, berhalaku itu hubungan ternyata. Berhalaku itu uang. Enggak. Coba renungkan. Dengan kamu mendapatkan uang yang banyak, kamu mau apa sih? Oh ya, aku bisa mau menolong orang. Tujuan kamu menolong orang itu kenapa sih? Supaya orang itu tidak ngerasa kesulitan. Iya. Kalau suruh orang tidak kesulitan supaya apa sih? Supaya dikenal orang kan. Supaya diterima oleh orang kan. Ujung-ujungnya ke sana kan. Jadi uang, hubungan, pelayanan, apapun itu adalah hanya kendaraan. Dan itu adalah cara kita mendiagnosa. Segitunyakah kita mengejar itu? Segitunyakah kita mengejar posisi itu? Kalau kita sudah dapat, mau ngapain sih? Pertanyaannya gitu. Ini yang membuat kita apa? Kita tahu identitas kita seperti apa. Identitas kita adalah apa yang kita cintai. Kita adalah apa yang kita cintai. Wah ini judul khotbahnya Pak Yakub Trihandoko. Sangat bagus sekali. We are what we love. Kita adalah siapa yang kita cintai. Coba kita renungkan hari ini. Kita renungkan hari ini. Berhala dalam hati kita. Itu tidak bisa dimusnahkan secara total guys. Yang bisa kita lakukan adalah menggantikannya dengan hal yang lebih indah. Sehingga hati kita lambat laun mengarah kepada pribadi Tuhan. Sehingga lambat laun kita tahu tentang pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Coba renungkan. Tuhan itu tidak pernah memberikan tuntutan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan apa? Kebebasan. Tuhan memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Ini untuk mengkalibrasi hati kita. Yang lain itu selalu memberikan tuntutan. Berhala itu selalu memberikan tuntutan. Berhala selalu minta korban. Tetapi Tuhan selalu mencurahkan anugerah. Dan sifat anugerah itu adalah relasional dan bukan transaksional. Anugerah itu Tuhan berikan. Sekalipun kita dalam keadaan terpuruk, sekalipun kita dalam keadaan kotor, sekalipun kita dalam keadaan cemar. Oleh sebab itu disebut anugerah.
Karena apa? Tidak diperlukan usaha dari kita karena Tuhan sendiri yang memberikan dalam kehidupan kita. Jangan terjebak di dalam sebuah pencarian. Jangan terjebak di dalam sebuah pelarian guys. Hiduplah di dalam kasih yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengasihi kita dengan luar biasa. Ini yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia yang memiliki segala langit, semuanya. Dia tertuju pada hidupmu. Yang kamu butuhkan bukan uang yang lebih banyak. Yang kamu butuhkan bukan pasangan yang jauh lebih ideal dengan pasanganmu yang sekarang. Yang kamu butuhkan bukan dengan karir yang lebih hebat dari yang sekarang. Yang kamu butuhkan bukan pelayanan yang jauh lebih luas. Sampai ke luar kota, sampai luar negeri. No. Sampai naik kapal, pesawat. No. Kemanapun, ke benua lain. So guys, come on. Yang kita butuhkan bukan itu. Yang kita butuhkan adalah kita mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ini akan mengkalibrasi hati kita. Dan ketika ini mengkalibrasi hati kita, otomatis yang keluar dalam kehidupan kita adalah aplikasi kasih. Kita masuk ke poin yang kedua, poin yang terakhir. Ayat 19 ngomong seperti ini. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu. Dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. So, anugerah Tuhan yang kita kenal lewat Injil akan selalu membuat kita sadar bahwa kita tidak akan pernah merasa berkuasa atas orang lain. Dan kita tidak akan pernah merasa kita tidak berguna ketika kita bertemu dengan orang lain yang justru jauh lebih hebat dari kita. Kita tidak akan merasa rendah diri. Justru anugerah Tuhan memampukan kita untuk menyatakan kasih pada orang lain. Sebagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Justru dengan kasih Allah yang begitu sempurna ini kita dimampukan untuk menjadi agen untuk menyatakan kasih Allah yang begitu limpah dalam kehidupan kita. Hidup sebagai orang yang bebas dan merdeka. Jangan lagi menjadi mental budak tetapi hiduplah sebagai menjadi mental anak. Kita adalah anak Allah, bukan lagi mental victim. Jangan lagi kita ngerasa bahwa, iya, coba hidupku lebih bagus, coba hidupku kayak dia. Keluarganya bagus, aman-aman aja, orang tua lengkap, dan segala macam. Berhenti untuk menghidupi mental victim. Harusnya kita ini anak, hidupi identitas kita sebagai anak Allah. Hidupi identitas kita sebagai umat pilihan Allah dalam kehidupan kita. Justru ketika kita hidup berdampingan dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan rekan pelayanan kita, dengan teman-teman pekerjaan kita, teman sekantor kita, apapun itu, dimanapun kita berada. Dan kalau kita menghadapi berhadapan dengan seorang pribadi, sesosok yang dimana mereka tuh begitu nyebelin banget dalam kehidupan kita. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Pernah gak sih? Rekan-rekan homester tahu, kalau saya menghadapi seseorang ini, wah lebih baik Ko Hizkia diparkir aja. Lebih baik kami aja yang ngadepin kami bertiga aja yang ngadepin, Ko Hizkia duduk aja. Gitu kan. Ada sih, pernah gak sih kita ngadepin orang seperti itu? Nyebelin banget. Dan kita tidak punya alasan untuk mengampuni orang tersebut lagi. Orang ini, walaupun kita diem, kita gak buat masalah. Orang ini yang buat masalah sama kita. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Pernah ya? Pernah ya? Ada yang pernahnya dengan passion banget ya, pernah. Pernah. Apa yang ada dalam hatimu nak? Oke, ini kan. Jadi yang kita harus lakukan adalah, ketika kita menghidupi identitas kita sebagai anak, bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sebagai victim. Justru ketika kita menikmati kasih Allah melalui Injil dalam kehidupan kita, justru kita memiliki sebuah sudut pandang yang lain pada orang ini. Justru kita ngelihat bahwa orang ini pun perlu kasih Tuhan. Siapa yang bisa untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan orang itu? Kalau kamu paling dekat dengan dia, berarti
Tuhan sedang punya rencana untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang itu melalui kamu. Siapa lagi? Masa perlu panggil yang kalian bermasalah sama sahabat kalian, sama bermasalah sama saudara kalian atau sama orang tua kalian, masa terus panggil, kok Andre nyatakan kasih pada sahabatku. Nggak mungkin gitu kan, gak relate. Hah? Apa ini? Hah? Kok gitu sih? Kan gitu kan, bingung kan? Nggak bisa dong, nggak bisa. Walaupun kalian menang secara pemikiran, nggak bisa. Lu punya duit, punya kuasa. Tapi gitu gue bisa menang secara pemikiran. Gitu kan. Nggak bisa, nggak bisa. Yang harus kamu lakukan, yang harus jadi berkat adalah kita. Kita harus lihat bahwa orang ini pun perlu kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan kita kalibrasi hati kita terus menerus. Bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Bukankah kita pun nyebelin kepada Tuhan? Bukankah kita orang yang sangat menyebalkan bagi Tuhan? Dan layak untuk dihukum. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya mengampuni kita. Kasih kita kepercayaan. Memelihara kehidupan kita. Memberkati kita. Memberikan kita kepercayaan untuk melayani. Untuk memberitakan Injil. Bukankah itu kasih dari Tuhan? Dan saatnya kalau kita berhadapan dengan orang tersebut. Kita harus menyatakan kasih. Ingat ya. Menyatakan kasih. Bukan menyatakan penghakiman terhadap orang itu. Beda ya. Katanya menyatakan kasih. Terus akhirnya kita, dia butuh kasih Tuhan. Makanya dekat sama Tuhan dong. Akhirnya kita memojokkan orang itu dan kita gagal untuk menyatakan kasih. Ingat beberapa bulan lalu, rangkul kelemahannya, nyatakan kebenarannya. Pertanyaannya, apakah dua hal ini sudah kita lakukan? Apakah kita sudah merangkul kelemahannya dan kita menyampaikan kebenaran Tuhan? Apakah kita sudah menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka? Ada saatnya ketika mereka sedang dalam, mungkin ya mereka dalam masih dalam berhala mereka, masih selalu masih struggle dengan berhala mereka, ada masalah dengan keuangan dan segala macam. Ada kalanya kita pun bantu, tapi bantuan kita jangan salah. Jangan sampai terus akhirnya kita kasih ikan terus sama dia. Akhirnya malas juga kan. Tidak mau bekerja, tidak mau bertobat juga. Kasih tahu kebenarannya. Kasih tahu kebenarannya. Ingat kita ini bukan Tuhan. Kita ini sama-sama ciptaan yang ditebus. Harusnya kita menjadi representative of Christ Kingdom dimanapun kita berada. Menyatakan kasih Tuhan. Pun kalau kita ngerasa bahwa dia kayaknya susah banget deh dikasih tahu. Jangan kita langsung, tidak bisa berubah ini. Siapa kita yang memberikan titik pada kehidupan seseorang? Padahal Tuhan memberikan koma. Masih ada cerita Tuhan dalam kehidupan orang itu. You take it or leave it. Kita diberikan kesempatan untuk menyatakan kasih itu pada orang lain. Hari ini, aku gak tahu di mana kalian ditempatkan. Tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Tuhan ingin membawa kamu masuk dalam rencananya dan menjadikan kamu alatnya supaya orang lain merasakan kasih Allah, merasakan pribadi Allah yang begitu luar biasa pada orang tersebut. Ini rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Kemana kita akan mengabdikan kehidupan kita? Kita hidup untuk diri kita sendiri atau kita hidup untuk Tuhan? Guys, yang harus kita renungkan adalah merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Memahami dan merenungkan karya salib akan selalu membuat kita rendah hati. Pujian tidak akan membuat kita semakin melambung dan cacian tidak akan membuat kita jatuh tersandung. Kalau kita selalu mengingat apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita selalu mengkalibrasi hati kita. Caranya mengkalibrasi hati kita apa? Kita yang dulu harusnya ditimpa oleh murka Allah. Tapi Tuhan gantikan kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Jadi, kalaupun ada orang yang berubah karena hidup kita. Karena kita masuk dalam kehidupannya kita. Kita tidak berjasa dalam kehidupan orang itu. Karena apa? Tuhan yang ubah orang itu. Kalaupun kita melihat orang yang kita layani sekian waktu. Tetapi tidak ada perubahan.
malah tambah buruk keadaannya. Kita pun tidak bertanggung jawab dalam kehidupan orang itu. Karena apa? Itu pilihannya dia untuk tetap hidup dalam kecemaran, untuk tetap hidup dalam kelemahannya dia. Jadi jangan pernah kita ngerasa tinggi hati dan jangan pernah kita merasa rendah diri. Tujuan kita hanya satu, menyatakan kasih Tuhan. Dengan apa? Kalibrasi hati kita. Ingat karya salib. Karya salib Kristus tidak akan membuat kita melambung tinggi dan tidak akan membuat kita jatuh. Hari ini, saya renungkan ya. Kak Doni kemarin juga minggu lalu dengan penekanannya dari Kak Doni. Diperkatakan di kitab di Yosua 1 ayat yang ke-8, Kak Doni mengatakan bahwa bagaimana Tuhan memperingatkan Yosua untuk memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Ini yang membuat hati kita terkalibrasi terus. Tanpa Injil kita akan kehilangan arah dan justru tenggelam dalam penyembahan berhala. Ingat 2 minggu lalu saya sampaikan seperti ini. Segala hal sifat berhala itu adalah segala hal yang awalnya baik, berubah menjadi hal yang penting dan menjadi pusat dalam kehidupan kita. Iya kan? Itu sifat berhala kan, 3 kan? Awalnya baik, terus jadi penting, jadi pusat dalam kehidupan kita. Kalibrasinya, fight-nya itu ketika kita merenungkan Injil. Dan ini sifat Injil. Sifat Injil ada ya. Awalnya sangat berat dan membuat kita rugi atau enggak nyaman. Mengasihi orang yang nyebelin, itu nyaman gak sih? Nyaman lah. Tapi hidup ini ya, setelah itu Tuhan akan membebaskan dan memberikan kita pengertian serta pengenalan akan Tuhan. Akhirnya ketika kita tetap setia hidup di dalam kebenaran Injil, itu akan membuat kita menambah pengertian kita dan pengetahuan kita akan Tuhan. Setelah itu berujung pada apa? Hidup dalam kekaguman akan Tuhan dan hidup di dalam pengabdian. Ini yang terjadi ketika kita selalu mengkalibrasi hati kita dengan Injil. Ini yang selalu terjadi ketika kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Hari ini coba renungkan, kemana kita mengabdikan diri kita? Apakah kita mengabdikan diri kita pada kedagingan atau kepada Injil kerajaan Allah? Yakobus 1 ayat 8 ngomong seperti ini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa hidupmu gak tenang? Kenapa hidupmu gak bisa fokus pada Tuhan, mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan? Jangan-jangan kita mengabdikan diri untuk kesenangan kita sendiri, untuk keamanan kita, untuk kekuasaan kita, untuk penerimaan yang kita dambakan. Mari kita sama-sama renungkan hal ini. Saya mau selesai. Yang terakhir seperti ini, Ephesians ayat 14 dan 15 ngomong seperti ini. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. So, guys, pernah mikir gak sih? Apakah Tuhan kehilangan sesuatu kalau Tuhan tidak memilih bangsa Israel? Kekurangan kemuliaankah Tuhan kalau Tuhan tidak memilih bangsa Israel? Enggak. Apakah kebesarannya berkurang kalau dia tidak menjaga bangsa Israel? Enggak. Pada dasarnya Tuhan tidak kekurangan apapun. Tetapi luar biasanya Tuhan memutuskan untuk memilih bangsa Israel. Set apart, dijaganya bangsa Israel, dipelihara bangsa Israel, dijaga sepenuh hati, dikasih segala sesuatu yang mereka butuhkan. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih, bahwa Dia adalah kasih. Dan itu dinyatakan kepada bangsa Israel. Karena kepada nenek moyang mula hati Tuhan terpikat. Apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel? Gak ada. Gak ada. Tetapi Tuhan terpikat hatinya. Tuhan mencurahkan kasihnya. Sama halnya dengan kita hari ini. Ephesians, kepadamulah hati Tuhan terpikat. Kepadamulah kasih Tuhan akan dinyatakan. Kepadamulah kasihnya dilimpahkan dengan luar biasa.
Dia sudah nyatakan, dia berikan kehidupannya. Kamu gak perlu cari yang lain. Kamu gak perlu cari yang kelihatan ini. Kamu gak perlu, yang kamu butuhkan bukan uang yang lebih banyak supaya kamu bisa diterima dan mendapatkan kekuasaan. Yang kamu butuhkan bukan posisi yang semakin tinggi. Yang kamu butuhkan bukan sesosok pribadi yang menemani kehidupanmu. No, yang kamu butuhkan hanya Tuhan. Dan Tuhan sudah menyatakan itu dalam kehidupan. Pertanyaannya, kemana kita mengabdikan diri? Minggu lalu statementnya Kak Doni itu luar biasa banget. Statementnya ngomong seperti ini kan. Statement penutupnya Kak Doni ngomong seperti ini. The solution for every modern problem is not your modern advices, but the conventional one. But it is the gospel of the Lord. Apakah Injil Kerajaan Allah benar-benar mengkalibrasi hati kita? Apakah Injil Kerajaan Allah itu benar-benar jadi buah pikir kita? Apakah Injil Kerajaan Allah itu benar-benar jadi buah bibir kita? That's why judulku hari ini adalah Godship, dari gosip. Dari gosip menjadi Godship. Apakah buah bibir kita itu menceritakan Tuhan? Apakah buah pikir kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan? Dikalibrasi sehingga teraplikasi. Apa yang kita bicarakan hari ini? Apa yang kita sebarkan hari ini? Apakah kita menyebarkan hanya tentang kekecewaan kita? Tentang segala sesuatu yang tidak adil dalam kehidupan kita? Tentang segala sesuatu yang tidak cukup dalam kehidupan kita? Tapi kita gagal untuk menceritakan bahwa kasih Tuhan lebih dari cukup dalam kehidupan kita. Mari kita kalibrasi hati kita hari ini. Segala sesuatu yang kelihatan dipengaruhi oleh yang tidak kelihatan. Memahami jauh lebih penting dari sekedar kita mengetahui sesuatu, guys. Hari ini jangan hanya oh ya aku tahu Tuhan mati buat aku. Tapi alami karena itu adalah kekuatan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami tidak akan pernah lelah untuk memberitakan Injil di tempat ini. Dan inilah yang kami percaya menjadi kekuatan Allah dalam kehidupanmu. Tuhan datang pada kita. Bukan untuk membuat kita ketakutan. Tetapi untuk menyingkapkan pada kita bahwa kita ini adalah sasaran kasih sayangnya. Tuhan memberikan sebuah hubungan. Bukan sebuah tuntutan. Hubungan yang memberikan kita kepuasan sehingga kita hidup dalam pengabdian tanpa beban. Tetapi dengan penuh kesukaan. Hari ini tundukkan kepalamu. Aku gak tahu tekanan seperti apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Aku gak tahu seberapa lama tekanan ini berlangsung dalam kehidupanmu. Tapi mari coba buka hatimu. Apakah pencarianmu, pengejaranmu itu tentang Tuhan atau tentang yang lain? Apakah pengejaranmu hanya untuk memuaskan rasa amanmu, rasa nyamanmu, hanya untuk memuaskan penerimaan supaya kamu diterima oleh orang lain dan supaya kamu bisa berkuasa pada orang lain? Coba kita renungkan hari ini. Kiranya Tuhan mengkalibrasi hati kita dan menjadikan kita sasaran kasih karunia-Nya supaya kita menyatakan kasih-Nya. Kita inilah yang harusnya dimurkai Allah. Tapi lihat, Tuhan bukan hanya terpikat pada hati kita. Dia buktikan, Dia tinggalkan sorga, turun untuk mendapatkan kita. Dia bukan hanya terpikat karena kita melakukan segala sesuatu. Justru yang seharusnya terpikat adalah kita terhadap Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita dengan sedemikian rupa. Yang seharusnya memiliki kerinduan untuk melekat di hatinya Tuhan. Itu adalah kita. Karena tanpa Tuhan kita mati. Karena tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa. Justru pada dasarnya Tuhan gak butuh kita. Tetapi Dialah kasih. Tuhan tidak memiliki kasih, tetapi Dia itu kasih. Dia itu kasih sendiri, esensinya kasih, hakikatnya itu adalah kasih. Maka Dia itu ingin menyatakannya dalam kehidupan kita.
Dia bukan hanya memiliki kasih, tetapi dia itu kasih sendiri. So hari ini, aku gak tahu seberapa hancurnya hatimu, seberapa terlukanya hatimu. Tuhan mau memulihkan kamu hari ini, mengkalibrasi hatimu, dan menjadikan kamu alatnya untuk menyatakan kasih. Bersyukur padamu Tuhan.